وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Barakallahu fiikum. Saya mengingatkan para suami, Masya Allah, di mana ketika Rasulullah SAW dan beliau sabdakan ini peristiwa Hajjatul Wada, peristiwa haji wada, berarti haji perpisahan. Sebentar lagi Rasul sudah meninggal, dan setelah itu nggak ada lagi haji Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam Sahih Muslim min hadits Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah SAW khataban nas, dan waktu itu Rasul berkhutbah kepada manusia yang hadir. Fakana fihima, di antara isi khutbah beliau, qala fattaqullah fin nisa, maka takutlah kalian kepada Allah wahai kaum laki-laki, wahai para suami, terhadap istri-istri kalian, terhadap wanita. Kenapa? Fa innakum, maka sesungguhnya engkau wahai para suami, akhadtumuhunna bi amanillah, kalian itu ngambil istrimu, kalian persunting istrimu, antum ambil istrimu jadi pasanganmu bi amanillah, dengan jaminan Allah. Bukankah demikian? Jadi bukan perkara ringan itu. Kemudian berikutnya, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan karena kalian wahai para suami menghalalkan apa? Farji istrimu, kemaluan istrimu yang tadinya haram buat antum jadikan halal dengan kalimat Allah. Ya Allah, ini penting. Maka oleh sebab itu istilah ijab dan qabul dibahasakan khafifatun fil lisan wa thaqilatun 'alal mizan atau fil mizan. Ringan memang diucapkan. Hayyaka antum mengatakan ketika misalkan wali menyatakan ya angkahtuka wa zawwajtuka ya bibinti, ya kan, kemudian apa, bimahri halan, kan gampang, aku nikahkan, kawinkan putriku dengan engkau dengan mahar hanya ini, kontan. Dia jawab gampang, qabiltu nikah wa tazwija bimahril madhkur, aku terima nikah dan kawinnya. Hanya gitu aja kan, dengan mas kawin disebutkan. Loh, pendek. Maka kan bahasa Arab pendek, walinya mungkin panjang. Jadi seperti itu. Ini perlu dipahami. Maka perlu diingatkan, barakallahu fikum. Kurang berapa menit nih? 6 menit. Maka diperintahkan kita harus tahu bagaimana kondisi istri kita. Memang betul istri kita ini adalah sebutnya innama huwa awanun indakum, dia tawanan buat antum. Istri ini kalau sudah jadi, kalau apa namanya, istri wanita kalau sudah jadi istri, dia sudah tawanan. Banyak hal yang dia sudah tidak bisa lagi, berat dia sebenarnya, tawanan dia, gambarkan sampai seperti itu. Nah kalau kita kemudian dia zalim, ya, kita kekang dia, kasihan kan. Ya namanya istri juga memang tarik ulur, juga nggak bisa kemudian di los, bebaskan, juga nggak bisa. Maka Allah perintahkan apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Bahkan fa imsakun bi ma'ruf atau tasrihun bi ihsan, atau tasrihun bi ihsan, pertahankan dia dengan cara yang baik. Kalau memang kalau antum jadikan istri, ya tahan dengan baik, cara ma'ruf pula.
Kalau memang antum ingin lepas, dilepas dengan cara yang baik. Ini pun sebab hadis ini tentu ada asbabul wurudnya. Jangan hanya dipahami letterlet tapi nggak tahu bagaimana sebab-sebabnya. Ketika kita memahami bagaimana keadaan istri kita, ini penting. Nah, ingat. Jadi ini saya ingatkan, sehingga dia pula memang punya hak, nggak boleh memasukkan siapapun ke rumah kecuali dengan izin suaminya. Berat kan? Berat. Maka jika dia melakukannya, artinya nusyus ini juga panjang penjelasannya. Maka di sana ada memang boleh, di sana pertama kalimat memang itu disebutkan fadribuhunna. Tapi sebelum kemudian mereka itu bolehnya ketika istri nusus, ya itu nusus itu ada. Maka prosesnya apa? Mereka dinasihati, pisah ranjang, itu ada pembahasan khusus yang sangat panjang di dalam tentang permasalahan akam, yakni tentang keluarga. Tapi inti yang saya ingatkan, bagaimana kita ini betul-betul adil kepada istri-istri kita. Jangan sampai kita zalim, kita biarkan mereka sampai demikian keberadaannya, kerjaannya mereka berat. Jangan didiamkan dia di rumah saja tanpa hiburan dan semisalnya. Kita hanya menuntut kepada dia, kita tidak pernah kita bantu dia. Nah, ini penting. Istri ini pokoknya surga neraka pada suami, ditakut-takutin gitu aja. Ayo apa itu? Apa tidak kasihan dia gini aja akhirnya. Kalau stres gimana terusan? Nah ini, jadi kadang-kadang suami memang punya dalilnya lebih banyak memang dibanding istri. Ya benar. Iya, nanti kalau istri, nah dalilnya aja. Memang antum ini itu halil doa. Ya enggak. Ini memang suami ini masya Allah memang luar biasa, betul tingkatannya memang luar biasa. Tapi enggak antum masa itu wajah dalil antum. Tapi gimana antum perlakuan kepada dia? Artinya apa? Memang istri wanita itu mengibarat kaca-kaca berdebu. Ya kan? Gimana kaca cermin? Kalau antum kemudian usapnya kasar keras, pecah retak, sulit kan? Ditempel kelihatan. Nah, pelan-pelan. Ya enggak? Dengan arif walin. Nah, memang itu tugas Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah kan kenapa sih antum ini kalau dari awal aja panggilannya sayang. Kalau sekarang enggak manggil sayang lagi. Muatamu ini lihat apa tuh? Nah, sudah coba. Rasulullah SAW sampai tua ngambil ya Humaira. Kenapa tidak? Tidak usah malu-malu sama siapa. Ambil saya, tidak ada bahas, tidak ada masalah. Ini penting, minimal jadi pijeti. Tidak? Na'amullahu a'lam. Itu dulu insyaAllah ta'ala yang bisa saya sampaikan sebuah bermanfaat. Sekali lagi, ini penting. Kenapa? Bagaimana kita jadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Semuanya dijadikan nyaman. Semua tergantung kita, wahai para suami. Tayyib, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.